apa saja yang kita akan kembangkan gitu ya. Jadi untuk upstream ini kita tentu apa namanya upstream yang sekarang existing akan kita kembangkan. Tapi kita sama-sama ketahui bahwa tren dari produksi dan juga cadangan migas kita ini trennya kan menurun. Oleh karena itu kita juga harus fokus bagaimana kita dapat meningkatkan produksi dan cadangan migas ini ke depan. Kita punya aspirasi kalau hari ini produksi migas kita adalah 420.000 barel per hari, maka aspirasi kita di tahun setelah 2028 atau malah kita punya target dipercepat 2026 ini akan meningkat menjadi 1 juta barel per hari. Bagaimana caranya? Tentu ini perlu breakthrough. Salah satunya adalah dengan melakukan akuisisi cara cepatnya. Kalau kita ingin langsung mendapatkan peningkatan produksi dan juga cadangan. Karena R2P, Reserve to Production Ratio Pertamina hari ini adalah 7 tahun. Jadi bisa dibayangkan kalau kita tidak melakukan tidak menemukan cadangan-cadangan baru atau kita tidak melakukan akuisisi perusahaan atau aset migas yang memiliki cadangan yang besar, maka dalam 7 tahun cadangan ini akan habis. Nah, Riwayani Petrochemical, kita tuntutannya adalah bagaimana produk-produk kita ini menjadi produk standar kelas dunia. Hari ini sebagian besar masih Euro 2. Padahal sekarang tuntutan dunia dari sisi environment itu Euro 4 dan Euro 5. Jadi RDMP ini kenapa kemudian tetap harus kita bangun? Banyak pertanyaan, kenapa? Ini katanya oil demand akan turun, kenapa Pertamina kok masih membangun kilang? Jangan lupa, kita membangun kilang itu, sebagian besar yang 4 itu adalah kita lakukan improvement dari kilang-kilang existing. Karena apa? Karena kita harus tingkatkan kualitas dari produknya, dari Euro 2 ke Euro 5, selain kita meningkatkan kapasitasnya. Jadi memang pembangunan kilang harus dilakukan. Karena faktanya hari ini kualitasnya masih di bawah standar dunia dan pasokannya masih belum mencukupi dari domestic demand. Yang ini kemudian kita integrasikan tadi ya dengan petrochemical. Nah, logistik and supply chains ini juga sangat krusial untuk segera kita garap. Jadi kalau selama ini masing-masing bisnis line itu melakukan pengembangan infrastruktur sendiri-sendiri. Sebagai contoh, PGN, Pertagas mengembangkan infrastruktur gas sendiri gitu ya. Kemudian refinery juga sendiri juga. Waktu itu pemasaran juga melakukan sendiri. Sekarang ketika kita lakukan integrasi, ini kita bisa melakukan efisiensi dan optimisasi aset yang luar biasa. Karena apa? Karena aset-aset ini kemudian kita bisa sinergikan. Jadi ini adalah fokus dari logistik dan supply chains yang akan dikembangkan di holding ini. Demikian juga dengan marketing. Marketing ini kita harus satukan dan kemudian kita gunakan digital platform ini sebagai vehicle kita ke depan. Jadi selain itu juga kita harus masuk ke EV baterai ya pengembangannya. Jadi kita juga ada mandat untuk ketahanan energi. Kita juga kemudian untuk mengembangkan bisnis ini ada requirement untuk melakukan capex, investasi yang sangat besar. Karena untuk melakukan transformasi bisnis ini juga diperlukan restrukturisasi dari sisi keuangan dengan tuntutan dari capex dari kita sudah petakan dari tahun kebutuhan 2020 sampai 2026 dan sampai dengan 2030. Nah, oleh karena itu kemudian kita menetapkan organisasi ini berdasarkan yang sesuai ya dengan tuntutan tadi.